Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, di pagi yang berkah ini, Allah masih memberikan kita kesehatan untuk menunaikan ibadah salat subuh. Berikutnya rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang singkat ini kita akan coba membahas berkaitan dengan adab-adab berdoa di bulan suci Ramadan. Di antara ibadah yang disunnahkan untuk diperbanyak di bulan suci Ramadan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan, man lam yas'alillaha yughdabu alaih. Barang siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah murka kepada orang itu. Lalu kemudian Allah di dalam Al-Quran menjanjikan siapa saja yang berdoa kepadanya, Allah pasti mengabulkannya. Tetapi kadang-kadang kita sudah lama berdoa dan banyak doa sudah kita doakan kepada Allah, tapi kadang-kadang terasa doa itu seakan-akan tidak dikabulkan. Sebenarnya ada faktor, ada penyebab yang kadang-kadang kita tidak sadar bahwa hal tersebut menjadi hambatan untuk makbulnya doa. Yang diantaranya adalah jarang sekali kita perhatikan atau jarang sekali kita peduli terkait dengan adab doa. Kalau kita lihat para ulama-ulama terdahulu, bahkan para tabi'in, ada yang mengambil waktu khusus untuk berdoa. Kalau di Arab, bulan Ramadan itu 10 yang pertama tidak begitu membludak jamaahnya. Tapi begitu masuk 10 kedua dan 10 terakhir, itu jamaahnya bahkan tidak mampu menampung. Di sekitar masjid itu ada kemah-kemah yang jamaah itu membangun kemah yang mereka berlomba untuk mendapatkan waktu dan tempat untuk memperbanyakkan doa, karena pada waktu itu Allah menerima doanya. Bahkan ulama justru menulis kitab khusus tentang doa. Misalnya tahqiq ad-doa, terkait dengan doa-doa pilihan. Imam An-Nawawi menulis kitabnya Al-Azkar, di situ kumpulan zikir dan doa. Yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana adab-adab berdoa menurut perspektif Al-Quran dan juga Sunnah? Banyak sekali sebenarnya, tetapi di pagi yang cerah ini, yang barakah ini, kita mengangkat beberapa adab doa. Kalau kita buka Al-Quran, yang pertama kita menemukan di dalam Al-Quran adab doa itu adalah tadarru'an wa khufyah. Itu adab yang pertama. Maka kita temukan ayat ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan tadarru'. Makna tadarru' rasa rendah diri,
rasa rendah hati, wa khufyah, dengan bahasa yang halus, tidak mengandung bahasa yang kasar. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau sudah melewati tadarru'an wa khufyah, itu sudah disebut dengan i'tida. Makna i'tida melampaui batas. Allah menegaskan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bukan hanya dalam praktek keseharian, tetapi dalam berdoa pula Allah menegaskan tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu adab yang pertama ketika kita berdoa. Adab yang kedua ketika kita berdoa ialah tadarru'an wa khifah. Kalau yang tadi tadarru'an wa khufyah, yang sekarang tadarru'an wa khifah. Juga kita menemukan di dalam Al-Quran, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Kalau kita terjemahkan secara sederhana, sebutkanlah dirimu itu, sebutkanlah Tuhanmu itu dalam dirimu, tadarru'an wa khifah, dengan penuh rendah diri, wa khifah, dan rasa takut. Takut apa? Takut tidak akan diterima doa kita. Tadarru'an wa khifah. Jadi kalau kita lihat hari ini cukup banyak kita berdoa kepada Allah. Tapi kadang-kadang wa khifah itu, rasa takut tidak diterima itu kurang. Dalam berdoa buru-buru, dalam berdoa ada doa-doa yang tidak cocok, tidak pantas. Tidak ada wakhifah, tidak ada rasa takut akan tidak diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga dalam berdoa itu adalah khaufan wa tama'ah. Khaufa wa tama, rasa takut kepada Allah dan ingin sekali doa itu diterima oleh Allah. Ada harapan besar ketika kita berdoa Allah menerima. Kalau hamba di dalam dirinya penuh harap kepada Allah, Allah akan melihat hambanya. Makanya kalau kita dengar hadis, wallahu inda dhanni abdi, Allah itu bagaimana dhannya hamba, bagaimana hamba terhadap Tuhannya ketika ia berdoa. Apakah ada sikap khaufa wa tama'an? Kalau ada, insya Allah doa itu makbul. Makanya kalau kita buka Al-Quran, di sana kita menemukan Allah mulai ayatnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Jangan berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Wad'uhu, tapi doakanlah Allah itu dengan rasa khaufan, takut, wa tama'an, dan ingin sekali, berharap sekali agar doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa? 3. Yang keempat, adab ketika kita berdoa itu adalah la raf'an wa la jahran. Tidak meninggikan suara dan tidak menyaringkan suara. Kita temukan ini dalam Al-Quran. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman tad'u falahu asmaul husna wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Itu kata Allah. Kita berdoa kepada Allah langsung dengan Allahumma atau ya Rabb atau dengan namanya,
ataupun dengan nama-nama di antara nama-nama Allah, falahul asmaul husna. Wala tajhar, jangan kamu nyaringkan suaramu di dalam doa. Jangan kamu tinggikan suaramu dalam doa. Dan jangan terlalu rendah, wala tukhafid biha, sampai-sampai kita sendiri yang berdoa itu tidak tahu. Karena yang tahu maksud doa itu orang berdoa dan Allah. Tidak ada yang tahu lain. Kalau tidak ada yang tahu lain, hanya orang yang berdoa dan Allah, maka wala tukhafid biha, jangan terlalu rendah. Dia pun sendiri yang berdoa dia tahu. Tetapi wabtaghi baina dzalika sabila, tapi carilah di tengah-tengah di antara keduanya. Jangan terlalu tinggi, jahar, bahkan sampai kepada rafa, artinya kita istidaa, bukan doa, sudah istidaa. Kalau bahasa Aceh namanya murah. Tapi di antara keduanya. Makanya Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Sahabat sedang bersama Rasulullah dalam safar. Ada sekelompok orang, faja'alan nasu yajharuna bitakbir. Lalu bangun sekelompok orang dalam safar itu mengucapkan Allahu Akbar. Kita sering mendengarnya itu, Allahu Akbar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, mengatakan, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum, tenangkanlah dirimu. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kamu bukan sedang berdoa kepada yang tuli, bukan sedang berdoa kepada yang jauh, walakin tad'una qariban wa huwa ma'akum, tetapi engkau sedang berdoa kepada yang maha dekat dan ia bersamamu. Artinya di situ menunjukkan tidak perlu kita harus menggunakan pengeras suara dari Lok Semawe sampai ke Lok Sukun terdengar. Makanya ulama-ulama tua dulu di Aceh mengatakan dalam pepatah Aceh apa? Mano hitam sergam itu icoh tenabu padi tepula. Menyahana pada mesti gitu sidah tahu Allah Ta'ala. Begitu dekatnya Allah. Kalau seperti itu tidak perlu kita harus istidah. Itu adab daripada berdoa. Cuma hari ini kadang-kadang kita yang paling sering kita lakukan itu adalah mengaminkan doa orang. Cukup sedikit kita berdoa. Jangankan untuk diri sendiri, jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri saja kita hanya mengaminkan orang lain. Bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi kadang-kadang sayang, kita dianjurkan berdoa kepada kedua orang tua. Yang hadis yang sudah ma'ruf itu, waladin salihin, yang paling bermanfaat adalah anak yang salih. Makna anak yang salih yang mendoakan kepada orang tua. Tapi kadang-kadang sering banyak kita lihat di mana-mana di Aceh hari ini, di 2 hari raya itu banyak orang ke kuburan untuk mendoakan kepada orang tuanya. Yang sedihnya bukan dia yang mendoakan kepada orang tuanya, orang lain diajak untuk membaca doa kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau kita lihat hadis, kalimatnya digabung. Kalau dalam ilmu nahu itu disebut dengan wasaf mausuf, waladun salihin, anak yang salih. Yang salih, bukan waladun lalu dipisah oleh kalimat lain baru salihin, tidak. Waladun salihin, anak yang salih, anak itu sendiri yang berdoa kepada kedua orang tuanya. Kenapa kedua orang lain? Kenapa kita tidak yakin kita sebagai anak berdoa kepada orang tua? Kenapa orang lain? Ini sekarang. Bahkan kita sekarang buat doa yang namanya apa namanya?
doa zikir akbar. Kita pakai sound system begitu menggema. Ya. Bukannya itu kadang-kadang. Setelah ada itu selfie lagi ketika berdoa. Bahkan ada yang ke tanah suci sambil berdoa selfie. Padahal salah satu cara doa itu adalah ikhlas. Definisi ikhlas adalah muhafadzatul amal an muraqabatin nas. Menjaga amalan dari tidak dilihat oleh orang. Justru hari ini kita sedang berdoa, kita selfie, kalau tidak selfie kita suruh foto sama orang, kita share di berbagai grup media, di WhatsApp, Facebook, bahwa kita sedang berdoa. Subhanallah. Di mana letak ikhlas itu? Bukan tidak boleh kita menampakkan amalan kebaikan, boleh kalau itu untuk memotivasikan orang lain. Tetapi yang nampak hari ini di sharing-sharing WA, Facebook dan sebagainya itu bukan untuk memotivasi orang lain, justru untuk pencitraan, untuk ria. Padahal ikhlas muhafadzatul amal an muraqabatin nas. Artinya menjaga amalan daripada dilihat oleh orang. Yang lainnya apa? Adab berdoa adalah adamus saja. Makna adamus saja itu adalah tidak seperti saja, membaca saja ataupun berbentuk nyanyian. Bahkan hari ini kita menemukan ada orang yang berdoa dengan penuh saja itu diiringi dengan musik lagi. Ini kita Muslim, tapi ada orang-orang Islam yang ikut-ikutan berdoa diiringi dengan musik. Hada mukhalifun biadab doa. Itu bertentangan dengan adab doa. Kemudian selanjutnya kita lihat di dalam kitab-kitab itu. Adamu ibdal lafdul warid bi ghairi warid. Tidak menggantikan lafaz doa itu lafaz yang warid dengan yang tidak warid. Maknanya doa itu kalau kita buka Al-Quran cukup banyak. Doa itu kalau kita buka kitab hadis cukup banyak. Artinya doa yang warid itu sangat dianjurkan. Jangan kita ubah doa. Misalnya dalam Quran kita temukan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Artinya seakan-akan, walaupun boleh nantinya, seakan-akan Islam mengajarkan umatnya tidak perlu ada madain baru di dalam hal ibadah. Tidak perlu ada inovasi baru dalam hal ibadah. Tapi nanti kadang-kadang doa itu, karena kebutuhan doa kan beda antara A dengan B. Misalnya di saf pertama kita berapa banyak? 100 orang. Tidak sama satu orang maksud doa. Beda kalau kita datang ke tempat orang meninggal. Kita berdoa, sasarannya sama. Tapi kalau doa setelah sholat, doa di kata tahajud tentu berbeda-beda. Maka itu kemudian dibolehkan. Tetapi yang afdal tetap doa itu yang warid. Kalau kita buka kitab An-Nawawi Al-Azkar itu, beliau tidak ada satupun menulis doa sebenarnya. Tapi doa itu dijelaskan berdasarkan hadis. Kalau Anda bangun tengah malam, baca doa ini, lalu nanti disebutkan rawahu fulan. Tidak berani beliau menggantikan kalimat. Karena cukup banyak sudah ada doa. Kecuali kalau sudah habis kata doa, baru kita buat yang lain. Itu. Jadi adab doa itu minimal yang pertama adalah ketika kita berdoa ada tadarru'u wa khufyah. Satu. Yang kedua, adab doa itu adalah tadarru'u wa khifah. Yang ketiga, adab doa itu adalah khaufa wa tama'a. Yang keempat, adab doa itu adalah la raf'a wa la jahran. Yang kelima, adab doa itu adamus saja, tidak bersaja. Yang keenam, adamu ibdalil lafaz warid bil warid, tidak menggantikan lafaz doa yang warid dengan yang tidak warid, meskipun boleh kita doakan sesuai dengan
kehendak kita masing-masing. Itu di antara adab doa. Timbul pertanyaan, ini cukup break kata doa, tiap bulan Ramadan dalam doa, tapi seakan-akan Allah tidak menerimanya. Jangan salah. Kadang kita doa sesuatu, bukan Allah tidak mengabulkan sesuatu itu. Tetapi kalau Allah memberikan yang kita doakan itu tidak cocok dan tidak sanggup kita terima. Ibarat kita minta air itu satu kulah, tetapi itu tidak mungkin diberikan oleh Allah bisa menenggelamkan kita, tapi diberikan 11. Ada yang kita doa B, Allah berikan A. Allah yang kita doakan A, diberikan B. Ada memang hal yang paling menghambat doa itu, makanan. Salah seorang tabi'in mengatakan apa? Man satarahu an tastajiba da'watahu falyutib ta'amatahu. Barang siapa yang nampak dirinya seakan-akan doa itu terhijab, seakan-akan doanya itu terhalang, apa yang harus ia lakukan? Falyutib ta'amatahu. Hendaklah ia memperbaiki makanannya. Kita perlu cek makanan kita, apakah ada sumber yang haram? Kita perlu cek minuman kita, apakah ada dari sumber yang haram atau tidak? Adakah dari fee ilegal atau tidak? Ini kesempatan di bulan suci Ramadan. Ada 28 hari lagi, kita masih punya kesempatan untuk mengecek apakah konsumsi makanan kita, apakah konsumsi minuman kita ada yang sumbernya yang tidak jelas alias sumber haram. Kalau ada, masih sempat kita perbaiki. Insya Allah doa itu akan makbul. Allah tidak pernah mengkhianati janjinya. Allah mengatakan bahwa siapa saja hambanya yang berdoa, astajib lakum, aku akan menerima doanya. Tapi dengan catatan, penuhilah adab-adab doa itu. Semoga doa kita di bulan suci Ramadan ini, mulai hari ini dan seterusnya, akan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pagi ini masuk kita di dalam doa Rasulullah, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi harinya. Demikian, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.